Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Siti Adil Ilham dengan NIM 22650.16. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko cybercrime dan juga memberikan beberapa contoh mengenai manajemen risiko cybercrime. Baik, kita ke langsung saja pembahasan yang pertama. Pada pembahasan pertama ini yaitu pengertian manajemen risiko cybercrime, di mana dijelaskan di sini adalah manajemen risiko cybercrime adalah sebuah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, mengolah, dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Nah, untuk pembahasan yang kedua di sini adalah risiko dan dampak cybercrime. Risiko sendiri mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan atau pelanggaran keamanan tersebut. Kalau dampak, yaitu mengacu pada konsekuensi negatif atau kerugian yang terdapat atau terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi atau kemungkinan terjadi serangan dan pelanggaran keamanan. Biasanya risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi harus melakukan identifikasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Pembahasan yang ketiga yaitu dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat menimbulkan akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu kehilangan data, di mana kehilangan data itu adalah serangan cyber dan menyebabkan pencurian atau kehancuran data sensitif atau penting. Yang poin kedua adalah gangguan operasional. Biasanya di sini adalah serangan dapat mengganggu operasional normal suatu organisasi, baik itu menonaktifkan sistem atau merusak infrastruktur IT. Poin yang ketiga adalah kerugian keuangan, di mana keamanan cyber yang terganggu dapat menyebabkan kerugian finansial akibat biaya pemulihan, saksi hukum, atau kerugian bisnis. Poin keempat, hilangnya reputasi. Pelanggaran keamanan yang terungkap terdapat merusak reputasi organisasi dan kehilangan kepercayaan, pelanggaran atau minat bisnis. Yang kelima, penyalahgunaan identitas. Maksudnya di sini adalah serangan cyber dapat mengakibatkan pencurian identitas individu yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Dan yang poin terakhir atau poin keenam itu adalah sanksi hukum, di mana organisasi yang gagal melindungi data pribadi atau rahasia dapat menghadapi sanksi hukum dan denda. Pembahasan yang keempat adalah resiko dan dampak cyber pada individu. Nah, atau pada diri kita sendiri. Biasanya resiko dan dampak cybercrime pada individu itu ada dua aspek yang saling berkaitan dan konteks serangan cybernya. Resiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadinya serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampaknya itu adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Yang berikutnya adalah risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Resikonya di sini ya ada kemungkinan terjadilah serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi tersebut. Dampaknya di sini konsekuensi yang merugikan yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime.
Pembahasan berikutnya itu resiko dan dampak cybercrime pada pemerintahan atau negara. Resikonya di sini yaitu kemungkinan atau potensinya terjadi serangan atau aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, stabilitas, integrasi operasi pemerintahan atau negara. Dampaknya di sini adalah konsekuensi negatif yang ditimbulkan setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan kejahatan cyber terdapat terhadap kepemerintahan atau kenegaraan. Pembahasan berikutnya adalah dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Poin yang pertama, dampak sosial. Dampak dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran kalangan individu, kerusakan kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Poin yang kedua, dampak ekonomi. Di sini sangat signifikan kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang di sini jumlahnya sangat besar bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Kerugian ini mencakup biaya pemulihan setelah serangan, hilangnya pendapatan akibat gangguan operasional, biaya hukum, serta dampak jangka panjang pada reputasi dan nilai perusahaan. Poin yang ketiga adalah dampak politik, di mana cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan secara alat untuk mencampuri proses politik, termaksud pemilihan umum dengan menyebarkan propaganda, manipulasi opini publik, atau bahkan mencoba merantas sistem pemilihan. Nah, langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cybercrime di sini ada 9. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, pengembangan kebijakan dan prosedur. Keempat, potensi dan pencegahan. Kelima, deteksi dan tanggapan cepat. Keenam, pengurangan risiko. Ketujuh, pemulihan. Kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah kemitraan dan kolaborasi. Nah, untuk contohnya di sini, yang pertama adalah phishing, di mana kasus berkaitan dengan skema email phishing yang menargetkan bisnis perhotelan. Dalam kasus ini, penyerangan melabui staf hotel dengan menyamar sebagai tamu yang mengajukan keluhan atau pertanyaan. Resikonya di sini adalah pencurian kredibilitas login dan interaksi malware yang dapat mengakibatkan kebocoran data sensitif serta kerugian finansial pada pihak hotel. Dampaknya di sini reputasi perhotelan juga dapat berdampak negatif jika serangan ini berhasil. Pihak yang dirugikan adalah meliputi staf hotel yang menjadi korban phishing, manajemen hotel yang menghadapi dampak kelangsungan dari serangan ini, dan bahkan calon tamu jika data mereka disalahgunakan. Untuk contoh yang kedua yaitu cyberbullying. Kasus kedua adalah tindakan cyberbullying yang dilakukan oleh selegram Luluk Nuril terhadap seorang siswa SMK. Resikonya di sini adalah cyberbullying ini dilakukan melalui platform media sosial TikTok dan menyebabkan korban mengalami penurunan rasa kepercayaan diri sehingga menghindari interaksi sosial seperti memilih untuk tidak lagi berurusan dengan langganan saat melanjutkan praktik kerja lapangan atau PKL. Dampaknya di sini, psikologi dari kasus ini meliputi depresi, kecemasan, dan potensi trauma jangka panjang. Selain itu, ada dampak pada kehidupan akademik korban, seperti penurunan prestasi dan kesulitan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Di sini pihak yang dirugikan adalah pihak yang dirugikan termaksud korban secara langsung, institusi pendidikan yang harus menangani dampaknya, dan keluarga korban yang turut merasakan dampaknya. Contoh yang ketiga adalah serangan DDoS, di mana kasus ketiga ini adalah ancaman serangan DDoS yang
terutama menargetkan aplikasi web dan API di industri gaming. Resikonya di sini adalah serangan ini meliputi gangguan besar terhadap layanan digital yang dapat menyebabkan kehilangan akses oleh pengguna, serta merugikan finansial bagi perusahaan penyediaan layanan akibat layanannya terganggu. Dampaknya di sini, selain itu, serangan ini juga dapat merusak reputasi perusahaan karena pelanggan kehilangan kepercayaan pada platform yang sering menjadi sasaran serangan. Pihak yang dirugikan di sini adalah pihak mencakup perusahaan penyediaan layanan aplikasi web, pengguna atau langganan layanan tersebut dan mitra bisnis terhubung dengan platform terdampak. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.